Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam bersama Ustaz Rukman. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solihah, pasti anak-anak sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung atau nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Asmaul Husna ini berjumlah 99. Asmaul Husna ini dari 1 sampai 99 mempunyai arti dan makna yang sangat luar biasa dan tentunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia biasa tidak mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali karena kita dengan Allah sangat dan sangat berbeda. Kita manusia biasa dan Allah adalah yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Apabila kita rajin membaca Asmaul Husna ini dan mengetahui makna yang terkandung dari isi Asmaul Husna ini, maka kita akan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita pelajari beberapa makna yang ada dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Adapun menurut istilah, Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kaya. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kepada kita harta yang banyak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kepada kita ilmu dan kecerdasan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua yang ada di muka bumi ini dan semua yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang manusia yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah ngaji, yang selalu lupa kepada Allah, tapi Allah selalu memberikan rezeki kepadanya. Namun bagi kita manusia yang beriman, apabila kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mensyukurinya dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua, Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya maha mengetahui. Sedangkan menurut istilah, Al-Alim berarti Allah sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Ya, benar sekali, Allah yang memberikan kita pengetahuan, karena segala sesuatu di dunia ini harus disertai dengan ilmu. Dan kita tidak akan mengetahui ilmu apapun apabila kita tidak belajar. Makanya kita harus semangat belajar dan rajin belajar agar menjadi orang yang berpendidikan dan berpengetahuan luas. Pengetahuan dunia sangat penting, pengetahuan akhirat pun juga sangat penting. Contoh ilmu akhirat yang harus kita pelajari seperti rukun sholat, tata cara sholat, bagaimana cara berwudu, tata cara berwudu kita harus tahu. Kita juga harus mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, harus tahu tajwidnya, makhraj hurufnya. Itu adalah salah satu ilmu akhirat. Sama juga dengan ilmu dunia, kita harus mempelajarinya. Apabila kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita harus belajar tentang ilmu kedokteran. Apabila kita ingin menjadi seorang pejabat, maka kita harus belajar tentang kepemerintahan. Kita tidak akan mencapai suatu tujuan apabila tidak diiringi dengan ilmu. Maka belajar itu sangat penting supaya kita mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, As-Sami'. Apa arti As-Sami'? Secara bahasa, As-Sami' artinya yang maha mendengar. Sementara menurut istilah, As-Sami' berarti bahwa Allah itu mendengar segala ucapan kita baik secara lisan
berbisik-bisik. Jagalah lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang kasar, dari perkataan yang jorok. Kita harus bisa berbicara dengan baik. Bagaimana berbicara yang baik dengan orang tua, bagaimana berbicara yang sopan dengan orang tua. Jaga selalu cara bicara kita kepada orang tua, kepada guru, dan kepada saudara kita, juga kepada teman-teman kita. Jika yang kita bicarakan yang baik-baik, seperti mengucapkan Alhamdulillah, artinya memuji kepada Allah, Subhanallah, artinya kita kagum kepada Allah, dan kalimah thayyibah yang lainnya, maka Allah akan memberikan pahala bagi kita. Begitu juga sebaliknya, jika yang kita ucapkan perkataan yang tidak baik, kita akan mendapatkan dosa. Nah, itu tadi anak soleh dan solihah, 3 makna Asmaul Husna. Apa saja itu? Al-Wahhab artinya yang maha pemberi, Al-Alim artinya yang maha mengetahui, dan As-Sami artinya yang maha mendengar. Semoga kita semua bisa mengamalkan 3 makna Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pelajaran PAI hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.